Menarik sekali teman-teman sekalian, apapun hari ini adalah kegundahan kita untuk melihat, kalau saya menyatakannya adalah seperti partisipasi publik, bahwa ada koreksi publik gitu loh. Karena kita digemparkan dengan barang bukti yang didapatkan 920 miliar, tapi kok pemantiknya kok yang dari perkara Surabaya cuma 5M. Itu kan kayaknya untuk mengedepankan, karena katakanlah ini kajian yang harus dikaji secara akademik, saya juga ada slide yang saya paparkan, mudah-mudahan teman-teman bisa dipaparkan tidak biar nampak ini atau tidak ya. Baik, kalau memang bisa dipaparkan. Slide ini saya beri nama problematika persinggungan tindak pidana suap dalam kasus Djarop dikaitkan dengan penyalahgunaan wewenang jaksa penuntut umum. Itu slide yang saya buat. Saya memulainya adalah dengan anatomy of crime. Saya merunut karena memang dalam pidana itu saya menyebutkannya dalam mahasiswa saya setelah anatomy of crime AOC, saya menyebutnya dengan Mas Teguh Sol sepatu ya, kadang memanggilnya itu gampang. S adalah subjek, O adalah objek, L adalah lokasi, T adalah tempus, U adalah uraian. Itu adalah hal yang terpenting sewaktu kita menelaah dalam sebuah perkara. Jadi dalam anatomy of crime yang saya paparkan hari ini itu akan tampak sekali bahwa dari tanggal 24 Juli 2024 kita bisa melihat terjadian Majelis Hakim PN Surabaya pada waktu 3 orang majelis hakim. Terus tanggal 23 Oktober 2024 ketiga hakim tersebut ditangkap oleh Kejaksaan Agung. Di situ juga sudah ada putaran duit 20 miliar. Terus 24 Oktober Pak Djarop juga dalam pengembangannya mantan pejabat MA juga ditangkap dengan 51 kilo emas dengan 920 miliar dengan uang-uang yang mata uang asing dan uang rupiah yang kalau ditotalkan lebih kurang hampir 1 triliun seperti yang tadi disampaikan. 14 Januari juga ini adalah ketangkap juga Ketua Pengadilan Negeri Surabaya. Kita bisa melihat bagaimana circle-nya. Jadi kalau orang bilang ya maaf ya dalam hukum itu ada transaksi mafia. Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah jika orang-orang itu yang bermasalah gitu loh. Orang-orang hukum itu kan adalah calon penyelesai masalah. Tapi bagaimana bisa menyelesaikan masalah jika diri mereka itu yang bermasalah. Bagaimana mereka bisa menegakkan keadilan orang yang pilar keadilannya sendiri sampai Mahkamah Agung goyang. Rasanya ya sulit harapan-harapan publik ya, wajar masyarakat itu kecewa, wajar masyarakat bilang ada jual beli hukum ya karena pilar kekuatan yang besar itu di tingkat kekuasaan Mahkamah Agung ataupun permainan-permainan di tingkat kasasi dan PK itu begitu besar. Sampai ada anekdotnya kalau Anda bermain di M berarti uangnya M karena ada Mahkamah Agung gitu loh. Seolah-olah itu yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya kita bisa lihat tanggal 24 itu ada terjadi juga penangkapan terus 26 penetapan tersangka oleh kejaksaan. Terus ada tanggal 2 Oktober kita bisa melihat juga ada uang. Ini nanti mudah-mudahan bahan ini bisa saya paparkan. Ada slide-nya bisa tampil ya, tidak ya. Kedua, saya mau fokus kepada bangunan pembuktian. Bangunan pembuktian, saya mengambil di sini titik krusial daripada kasus ini adalah di mana ada nilai uang yang tadi disampaikan dan di situ disampaikan dalam dakwaan juga. Di dalam dakwaan tersebut dinyatakan ada bertuliskan, ditemukan dokumen catatan, saya mengambilnya ada ya, jadi ditemukan dokumen catatan dan ini adalah disebutkan di dalam dakwaan, di dokumen catatan yang bertuliskan nomor perkara atau kode-kode tertentu haruslah dianggap sebagai tindak pidana suap. Saya mengambil, ini adalah dalam dakwaan halaman 16. Jadi bukan katanya kami yang ada di sini, tapi menyitir daripada surat dakwaan. Aneh sekali, bagaimana dia menyatakan ada suap. Suap itu akan berlaku menjadi ada pemberi suap dan penerima suap. Bagaimana kalau dia hanya meletakkan kasus yang di Surabaya yang 5 miliar atau katakanlah 20 miliar peredaran, sedangkan barang bukti ada hampir 1 T. Artinya apa? Nah, saya menampilkan lagi dalam surat dakwaan tersebut, saya menyatakan ini ada kisah aksi tersembunyi di etalase kekuasaan. Jadi ada aksi tersembunyi sesuatu, padahal kalau dakwaan 143 dan katakanlah kewenangan jaksa bikin, itu kan harus jelas, terang, lengkap gitu ya, teliti. Kalau lengkap kan berarti tidak boleh dikurangi. Kalau itu lengkap, berarti dari fase penyelidikan ke penyidikan ada yang kurang. Persoalannya adalah, oke, kita memang marah nih sama Pak Djarop, tapi lebih marah lagi dalam kualitas penegakan hukumnya.
Artinya memungkinkan tidak ada BAP ganda. Jika misalnya Pak Jarod bernyanyi, katakanlah sudah ada memberikan keterangan, ataupun ada saksi lain yang menyatakan, itu kan sudah ada perluasan petunjuk, seharusnya dengan nomor-nomor perkara tersebut bisa dicek, gitu loh. Apalagi kalau tadi disebut oleh katakanlah pembawa acara kita, perkara yang Lampung itu, betul nggak, salah satu perusahaan besar itu kan sudah bernostalgia dari 2007, Pengadilan Negeri Gunung Sugih Lampung Tengah, Pengadilan Negeri Kota Bumi, beberapa kali kasasi, beberapa kali PK, dan bahkan menyitir beberapa pejabat tinggi Mahkamah Agung yang ada sekarang. Dan itu klik dengan dokumen-dokumen catatan-catatan Pak Darat. Dan lebih miris lagi kalau kita lihat kisah aksi tersembunyi di etalase tadi, berarti apa? Dakwaan ini kan ingin mengalihkan, padahal kan dakwaan itu kan menjadi dasar jantung validasi dari penyelidikan. Kasus ini penyelidikannya ada di jaksa, terus juga akhirnya penuntutannya ada di jaksa. Berarti kan filternya ada yang hilang, diabaikan, ada di sini gitu loh. Apa maksudnya mengalihkan dakwaan? Berarti tidak mau mengusut terhadap fakta-fakta yang real. Bukannya hukum acara pidana menyatakan bahwa itu adalah bukti, itu harus lebih terang dari cahaya. Kalau buktinya ada udah terang dengan cahaya, ada duit hampir 1 triliun dan ada 51 kilo, kenapa ini enggak dikejar? Jangan-jangan ada sayur di balik bakwan. Tentu sayur di balik bakwan ini, dalam hal ini pimpinan tertingginya, siapa koordinator penyelidikan ini, siapapun koordinatornya harus bertanggung jawab. Kenapa tidak tergambar di dalam surat dakwaan? Ada apa ini? Seharusnya tergambar. Kode-kode yang tadi itu adalah sesuatu hal-hal yang sudah jelas ya kan, hal-hal yang sudah diketahui oleh umum. KUHAP udah bilang juga kok nggak perlu dibuktikan, tinggal dia perluas perdalam penyelidikannya kemarin sebelum dilimpahkan buru-buru ke katakanlah pengadilan. Dan lebih anehnya lagi, sorry banget, kalau kita mengacu dan undang-undang ini juga tidak hanya ketimpangan ini semakin tampak karena dengan jenjang bangunan alat bukti tadi, duit, emas dan catatan-catatan nomor perkara atau kode tadi. Itu kan penitipan, bukannya undang-undang tindak pidana pencucian uang itu juga penitipan orang yang dititipkan. Jadi bukan hanya mentransfer, mengubah, ya kan, membelanjakan, tapi menitipkan itu juga adalah bagian daripada tindak pidana pencucian uang. Berarti siapa yang jahat? Itu tadi, menegakkan hukum dengan tidak mekanisme yang tepat. Jadi menurut saya adalah dakwaan jaksa ini patut kalau dia tadi tahu ada sesuatu yang sudah menjerangkan, misalnya kita bikin ilustrasi Pak Jarod sudah menyampaikan ini spolan, ini spolan, ini spolan, berarti dia tidak menerangkan, menuliskan, karena seharusnya pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik itu harus menuliskan apa yang disampaikan oleh orang yang diperiksa itu dengan kalimatnya dan segala macam. Sehingga kalau ini dipaksakan berarti tidak cermat, ada yang palsu, berarti tidak hati-hati, ada rekayasa atas fakta, maksudnya untuk apa? Ya sorry, karena ini tentengannya gede, berarti kan persoalannya di tentengannya. Ini kan bukan masalah tantangan, tapi masalah tentengan. Ini bukan masalah PR, tapi masalah RP. Ini bukan masalah air mata, tapi mata air. Jadi ini bukan beda pendapat, bisa jadi beda pendapatan karena uang gede. Ya nurani kita yang paling tahu. Anda ini tidak hampir 1 T dan enggak emasnya sekian puluh, itu apalagi hari ini yang harganya melesat ini. Ya patut diduga. Jaksa khususnya siapapun petinggi tertinggi dalam unit Tipitsus wajib untuk kita kali. Artinya apakah ada kejahatan dalam jabatan? Atau itu tadi prinsip kehati-hatian dalam dakwaan juga tidak dilakukan. Jadi nyata ini dia merundingkan transaksi kah supaya tidak menarik yang lain, atau ada sudah terima tamu. Ada pihak lain yang memang diduga terlibat terhadap itu tapi sudah menerima tamu. Ya kita bisa lihat. Kotak Pandoranya adalah di dalam kasus ini menurut saya catatan akhir saya adalah ada sesuatu yang patut mencurigakan telah terjadi dan menunjukkan isyarat ada konflik kepentingan dalam kasus ini. 3, adanya permainan hukum yang masuk sampai ke inti permasalahan. Jadi permainan ini sampai ke inti permasalahan. Khususnya berkaitan uang yang merundingkan transaksi atas jumlah nominal alat bukti. Saya kira ini catatan-catatan yang dapat saya sampaikan, nanti lebih dalam lagi karena tadi kita senggol terhadap satu perkara yang di perusahaan besar di Lampung.
Saya kira itu adalah menjadi satu kode juga karena kabarnya uang di situ juga cukup besar. Ada yang bilang ratusan miliar juga. Nah, makanya ini kita perlu secara tuntas membuka secara, dan publik punya hak, media juga punya hak sebagai bagian daripada demokrasi untuk kita mendapatkan transparansi. Makanya kepada teman-teman, jika kita punya kesempatan ke depan, majulah ke depan meluruskan. Jangan bikin umek, jangan bikin muter. Tapi mari bersatu dalam kesatuan, bukan mari bersatu dalam kekuasaan. Tepuk tangan dulu nih. Terima kasih Dr. Azmi ya, karena memang aliran dana ini penting ya. Itulah sebabnya penting ini gratifikasi atau suap. Karena kalau suap berarti ada pemberi suap, penerima suap, dan untuk kasus apa begitu ya. Ini penting karena jika kita tidak tahu aliran dana 920 triliun itu, maka kita tidak tahu siapa saja penerimanya. Kita berharap dengan diketahui aliran dana maka terbongkar ya semuanya ini. Tokoh-tokoh, para pemain mafia-mafia besar. Tidak berhenti di kasus di Surabaya pembunuhan yang dilakukan oleh Ronald Tanur yang hanya berapa M saja. Ya, ini harus lebih besar. Kalau kita tidak tahu aliran dana berarti kita tidak tahu siapa hakim-hakim penerimanya, pemain-pemainnya siapa tidak tahu. Jangan-jangan hakim-hakim yang mengadili Zaro Frikar ini adalah kliennya Zaro Frikar begitu kan, yang biasa sudah dikasih sama aja bohong itu namanya ya. Jeruk makan jeruk itu namanya. Kalau jangan-jangan uang 920 miliar itu adalah titipan untuk diberikan kepada hakim-hakim yang saat ini mau menghakimi Zaro Frikar gitu. Ini kan dagelan jadinya. Makanya ini penting, transparansi itu penting diungkap. Siapa penerima, siapa pemberi begitu ya. Ini mungkin sebelum saya lempar ke audiens, Pak Azmi mau menambahkan, silahkan. Sekarang berpikir apa sih solusinya terhadap keadaan-keadaan begini. Setelah kita paparkan, kalau kita panas kita cari parastamol dong tentunya. Tapi ini kan kita dibentangkan dengan keadaan perbuatan yang begitu, yang dia sengaja, dia ketahui, dia menginginkan. Maka dalam hukum itu kalau ada unsur sengaja dengan lalai, beban sengaja itu lebih berat dalam pidana. Karena dia mengetahui, dia menghendaki, dan dia punya pengetahuan untuk mengalihkan itu gitu loh. Jadi sebenarnya dalam hukum pidana kalau tadi Pak Sugeng Teguh menyetir 108 ayat 3, dia bilang kalau penyelenggara negara mengetahui atau pegawai negeri mengetahui suatu peristiwa kejahatan, terus apa sih yang memang harus dilakukan? Maka juga bisa ditempuh secara pidana. KUHP itu juga memberikan ruang dalam pasal 421, yaitu adalah disebut dengan ancaman bagi orang yang melakukan penyalahgunaan wewenang. Jadi kalau teman-teman mau tidak hanya konversi pers gitu ya, tapi juga ada pintu pidana yang dapat dilakukan. Jadi pasal ini diuji coba aja dulu 421 dan 216. 216 itu adalah bagi orang penyelenggara negara atau pejabat pemerintah yang tidak melaksanakan perintah undang-undang. Kan clear tadi. 108 dia tahu, apalagi tadi mekanisme surat dakwaan yang dia tidak bisa mempetakan alurnya padahal petunjuknya sudah ada. Seharusnya petunjuk tadi kan dia perluas gitu loh. Karena petunjuk itu bisa diambil dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan surat tadi. Dia bisa kembangkan untuk itu, untuk alat bukti itu. Tapi dalam kasus ini kan dia tidak lakukan. Jadi selain memang katakanlah teman-teman mau advokasi dalam rangka protes masyarakat sipil, karena apalagi media sebagai pembangunan demokrasi, menurut saya peradaban itu kan perlu ya stakeholder masyarakat sipil dan penguatan media, maka dia dipilar di dalam kita ini kedaulatan rakyat bukan kedaulatan dalam penduduk gitu loh. Kalau kedaulatan dalam penduduk itu cukup dengan KTP, tapi kedaulatan dalam rakyat perlu elaborasi antara masyarakat sipil dan media pada hari ini. Dan menurut saya juga bisa dilakukan juga RDP. Coba supaya kita bisa cek ombak juga nih kepada komisi katakanlah wakil rakyat kita nih gitu loh. Coba diajukan melalui koalisi masyarakat sipil ini juga. Apa sih pandangannya supaya dapat dipanggil kan secara bersama. Kenapa ini tidak dimunculkan 900 sekian miliar tadi. Jadi menurut saya kembali kita merinci dalam kasus ini berkaitan dengan uang, emas, dengan tadi ada catatan-catatan dan nomor-nomor perkara. Bahkan kalau mau
track record karena memang hari ini pada open society, pada pemberitaan-pemberitaan media pada sebelumnya itu sudah ada kok tertulis waktu awal-awal itu perkara Sugar Group 200 miliar. Coba kita cek, kita bisa tracking kok gitu loh. Nggak mungkin teman-teman media itu juga bisa dapatkan gitu loh. Kalau itu tidak dipublish awal oleh kejaksaan gitu loh. Kalau memang dia mau tutupi dari awal, dia tutupi dari awal. Kenapa di tengah, setelah di tengah, dipublish di awal, di tengah-tengah tidak dimunculkan. Sudah deal harga. Gitu loh. Jadi ini kan ada sesuatu yang menurut saya. Kembali berarti kalau kita melihat begini, apakah satu sistem ini rusak semuanya? Biasanya kalau bakar ikan, kalau ikannya tidak sampai hanya asapnya bisa protes. Karena beda pendapat tadi biasa, tapi beda pendapatan geger. Artinya, apakah semua lini ini adakah keinginan yang sama, permupakatan yang sama, kejebak dalam lubang yang sama, akhirnya serba sulit untuk tarik-menarik. Karena kalau seseorang pemain yang main sendiri, biasanya akan diterkam, jadi tumbal pada akhirnya. Tapi ini kenapa tidak gitu loh. Berarti siapa atasan dari sini? Atasan katakanlah jaksa hari ini misalnya tertinggi Jampitsus, terus di atas ini siapa lagi? Apakah bagi-baginya ini rata? Jadi repot ini kalau nanti saling bongkar dan segala macam. Nah, kalau ini kita sudah terjadi, ya mau tidak mau kita harus lakukan. Bukannya Indonesia adalah negara hukum, kita perlu penyelenggara hukum yang adil, yang amanah. Kalau enggak ya sampai kapanpun. Dan termasuk ini Pak Djarob kan juga harus dilihat yang tadi asal uang. Jangan-jangan ada juga selain itu jabatan-jabatan kepala ketua pengadilan negeri yang mungkin di kelas-kelas 1A yang strategis-strategis. Karena Pak Djarob ini sangat familiar dengan KPN-KPN yang jabatannya ketua-ketua 1A. Jangan-jangan di kelas 1A itu juga akhirnya ini ada duit-duit titipan. Karena pada waktu jabatan-jabatan ini kan juga nggak kebuka gitu loh. Secara rekrut ketua-ketua pengadilan negeri dulu itu kan ada di lininya Pak Djarob. Dia cukup bermain di situ, dia pernah. Kan aneh nih, Mahkamah Agung juga bukan dikendalikan oleh hakim kan. Tapi bukan pada ASN itu, gitu loh, dirjen-dirjennya itu dan segala macam. Ini juga adalah perubahan kalau kita lihat di polisi, memang ada polisi, di militer ada militer. Tapi di kalangan kekuasaan kehakiman kan itu pada ANS. Ini juga ada perubahan dalam perekrutan khususnya jabatan-jabatan ketua pengadilan yang kelas-kelas 1A itu tadi. Ini jangan-jangan Pak Djarob juga bisa romantis ini. Karena memang ya pernah jadi bagian pengurus untuk menjadi tim sukses, wajar dong dia. Makanya tadi kalau kita kaitkan dengan surat tadi, jangan-jangan obrolannya pada momen-momen event-event itu. Gitu loh. Mereka melakukan permupakatan jahatnya, kenapa ada sampai? Loh kok bisa sampai wakil ketua Mahkamah Agung masukkan orang yang udah gak ada pensiunan, apa urusannya? Katakanlah kalau memang dia pintar, tapi makanya kita bilang kejahatan itu tidak pernah ada yang sempurna. Nampak rakusnya itu kan dengan cara ngapain juga masukin dalam surat. Bisa juga kok bisa jadi lapisan legit gitu kan, nggak perlu nampak di lapisan keberapa, biasanya akan pasang. Tapi dalam hal ini tampaknya hubungan emosional Pak Sunarto yang pada waktu itu wakil ketua yang sekarang ketua Mahkamah Agung dengan Djarot cukup dekat dan lekat. Ada apa? Itu hobinya musik kadang ada kesatuannya, sama-samanya pengen dalam mafia kasus, ya berarti ada kesamaannya di situ. Atau hal lain, ini yang mungkin menjadi catatan kritis yang bisa saya tambahkan sementara. Terima kasih. Ya kata orang likes begets like gitu ya. Biasanya karena sama-sama gitu ya. Ya tadi dikatakan juga ya kalau memang ini dakwaannya sudah terlihat jelas secara pakar hukum pidana, para pengamat dan memang secara awam pun melihat memang ada yang tidak cermat, secara jelas tidak cermat begitu ya Pak Azmi. Sudah ada yang luput tidak dimasukkan begitu padahal itu adalah poin yang terpenting. Dalam hal ini tentunya diarahkan kepada Jampitsus yang tertingginya. Nah tadi Dr. Azmi sudah mengatakan seharusnya kalau Jampitsus ya atasannya yang memberi sanksi begitu ya. Jadi ini muaranya ke Jaksa Agung seharusnya. Nah jika Jaksa Agung tidak memberi sanksi kepada Jampitsus, maka analisa Dr. Azmi tadi itu mungkin berarti ada bagi-bagi juga begitu kan, itu logika yang wajar jika dipertanyakan seperti itu. Mungkin ditambahkan Dr. Azmi ini ya, karena tadi solusinya tampaknya belum mengena Pak ya, kalau ke KPK, ke DPR itu semua rasanya kayak ketemu tembok saja lah, tidak akan ada hasilnya menurut saya. Ya, tapi kan semua jalan memang harus kita coba ya kan.
yang tadi adalah mekanisme laporan pidana, silakan dicoba dulu, yaitu membuka laporan polisi. Setidak-tidaknya, karena kalau enggak kita coba ada hiu yang jalan, dia nge-freeze kan, gitu loh. Mereka akan nge-freeze seolah-olah diam lala. Bisa kan saya ya dengan strategi begini masyarakat juga diam. Tapi kalau kita ada pemanas, kita laporkan, kita urai melalui DPR juga lakukan, komisi kejaksaan dilakukan, mungkin ombudsman juga dilakukan, semua jalur itulah ditambah juga dengan teman-teman media. Saya kira ini adalah hal-hal yang harus diuji coba termasuk RDPU. Beberapa kali saya tangkap juga itu RDPU juga ada yang efektif juga yang menjadi perhatian-perhatian publik gitu loh. Jadi tidak salah juga untuk kita coba juga di rapat dengar pendapat umum, karena beberapa kali saya lihat isu-isu yang juga menjadi menarik di perhatian, kasus anak yang jual ginjal, beberapa korban first travel yang kemarin, beberapa korban di Bandung tentang money games kemarin juga bisa dilakukan penyelesaian padahal sudah ada di peradilan. Nah ini kan juga publik juga bisa menanyakan, karena kalau kita tidak dihadapkan, kita repot masing-masing dengan posisinya masing-masing, jaksa dengan dalilnya, masyarakat dengan dalilnya, tapi kita memang harus dihadapkan di satu titik ini untuk melihat apa sih pola pikir dia, apa sih argumentasi dia, kenapa dia berpikir begini gitu loh. Karena kalau enggak, ya kita seperti ini diskusi di sini sendiri, mereka dengan sikap mereka sendiri, tapi kalau kita disatukan, kalau saya bilang memang harus dibenturkan, sesuatu itu kalau udah dibenturkan akan tahu kan gitu loh, apa sih hambatannya, apa sih kendalanya yang pasti kita akan cari solusinya. Saya ingat kalau tadi ini tambahan lagi, saya coba menyinggung first travel pada waktu itu 905 miliar kalau saya tidak salah juga dana umroh. Ingat nggak pada waktu itu akhirnya hakim kasasinya itu kan merampas buat negara juga. Nah ini juga nanti kemana nih arah duit 900 sekian miliar dan 51 kilo emas ini. Putusan sebelumnya first travel itu adalah dirampas kepada negara. Pertanyaannya adalah ini dirampas kepada negara, dikembalikan dalam bentuk apa? Sering sekali kita nggak tahu nih. Termasuk ini kerugian-kerugian hasil korupsi kita yang selama ini diambil oleh KPK, Kejaksaan Agung, polisi, itu kemana juga uangnya, kita juga perlu tahu nih, gitu loh. Itu kan uang dari APBN, APBD, uang daerah segala macam. Ini kemana nih kasnya? Ini juga kita perlu, masyarakat koalisi sipil juga perlu menyikapi hal ini menurut saya ke depannya. Ini tambahan saya Kak, terima kasih Kak. Ya itu pertanyaan selanjutnya ya, ini uang sebegitu itu kemana nanti ya, arahnya kemana? Itu juga harus menjadi pertanyaan, karena kalau mengaca pada kasus sebelumnya, kasus first travel begitu ya, umroh, Pak jamaahnya menunggu dikembalikan, dilalah ternyata dirampas, diambil negara ya itu katanya. Ya, putusan kasasinya diambil negara, tidak dikembalikan. Nah, tapi itu kan berarti diambil negara Pak, bukan yang pribadi. Begitu? Karena itu adalah dianggap berasal dari kejahatan. Jadi pasal 39 KUHP itu kalau sesuatu barang itu, tindakan itu adalah berasal dari kejahatan, negara bisa merampas. Termasuk dalam hal ini nanti. Kalau ini adalah dari hasil kejahatan nyata-nyata, apalagi tadi disetir adalah suap. Kan unik kan di dalam dakwaan udah disetir pasal suap pasal 5 gitu loh. Pasal 5, pasal 6, pasal 18 tadi khususnya pasal 5 itu kan suap. Suap itu kan harus ada pemberi dan penerima suap gitu loh. Kenapa hari ini cuma di-on-kan, di menyala abangku hanya masalah gratifikasi gitu loh. Seharusnya sewaktu adonan ingredient komposisi jaksa menyandingkan pasal 5 dia udah bisa mempetakan dong. Sewaktu saya letakkan pasal 5 tentu ada pemberi suap dan ada penerima suap. Lah Pak Jarod hari ini yang seperti tadi dia ditumbalkan, dia di bumpernya, kenapa hanya saya sendiri? Seharusnya dia menyanyi yang kencang. Tapi kasus yang sama kan pernah juga kita lihat sewaktu kasus Pinangki, ya diem lagi. Pinangki juga tidak berani menyanyi yang kencang pada waktu itu. Kita berharap juga Pinangki berani menyanyi yang kencang, tapi nyatanya juga tidak. Lama-lama diam, ya udah terpikirkan hari ini Pak Jarod udah pensiun ya selesai. Cuman kan aliran uangnya yang perlu kita tahu ini kemana aja segala macam. Lagi-lagi siapa Jampitsus harus bertanggung jawab terhadap ini.